Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan online pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang asuhan keperawatan anestesiologi pada pasien dengan anemia. Nanti akan ada tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Untuk jawaban singkat dijelaskan di kolom forum. Untuk jawaban lengkapnya nanti diupload di kantung kuis atau kantung tugas. Untuk tugasnya atau kuisnya nanti akan saya berikan di pertengahan atau di akhir perkuliahan. Kita mulai saja untuk anemia. Ya. Anemia adalah kondisi di mana jumlah sel darah merah dan atau konsentrasi dari hemoglobin turun di bawah normal. Nah, kita tahu sendiri hemoglobin ini merupakan protein yang ada di sel darah merah. Kalau di plasma darah itu ada protein juga yang kita sebut sebagai albumin. Nah, kalau untuk albumin fungsinya adalah mengikat elektrolit ya, dan juga nutrisi yang lain, sedangkan untuk hemoglobin sendiri berfungsi untuk mengikat oksigen. Nah, semua dari hemoglobin ini memang terdapat di sel darah merah atau eritrosit. Nah, sedangkan untuk nilai normal hemoglobin pada seseorang ini di beberapa referensi ya, itu sekitar 13 sampai 16 gram per dl, atau ada yang menyebut 14 sampai 16, ada yang menyebut 12 sampai 16, dan ada yang referensi yang lain 13 sampai 17 gram per dl. Kita lanjutkan untuk klasifikasi dari anemia. Bagaimana klasifikasi dari anemia? Menurut morfologinya dari mikro dan makro menunjukkan ukuran sel darah merah, sedangkan kromik ini menunjukkan warnanya, yaitu dibagi menjadi 3 klasifikasi besar, yaitu ada anemia normositik normokrom. Ini merupakan ukuran dan bentuk sel-sel darah merah normal serta mengandung hemoglobin dalam jumlah yang normal. Ini MCV dan MCHC normal atau rendah. Kemudian yang kedua adalah anemia makrositik normokrom. Ini ukuran sel-sel darah merah lebih besar dari normal, tetapi konsentrasi hemoglobin normal. Biasanya MCV ini meningkat dan MCHC-nya normal. Yang ketiga adalah anemia mikrositik hipokrom. Itu ukuran sel-sel darah merah kecil mengandung hemoglobin dalam jumlah yang kurang dari normal. Baik itu MCV maupun MCHC kurang atau lebih rendah. Kita lanjutkan. Yang kita jelaskan terkait dengan anemia makrositik. Ini dibagi menjadi 2, yaitu defisiensi vitamin B12. Di sini terjadi kekurangan vitamin B12 karena gangguan absorpsi vitamin yang merupakan penyakit herediter autoimun. Nah, kekurangan vitamin B12 karena faktor ini ya, karena faktor intrinsik ini dijumpai di Indonesia ya. Jadi yang faktor intrinsik itu adalah terjadi gangguan absorpsi vitamin. Nah, ini yang lebih sering dijumpai ini penyebabnya memang karena kekurangan masukan vitamin B12 ya, dengan gejala yang tidak berat. Yang kedua adalah defisiensi asam folat. Pada umumnya ini berhubungan dengan kasus malnutrisi.
Penurunan absorpsi asam folat ini jarang ditemukan karena absorpsi terjadi di seluruh saluran cerna. Nah, asam folat ini terutama terdapat pada daging, kemudian susu, dan daun-daun yang hijau. Nah, untuk defisiensi asam folat, ini juga berhubungan dengan penyakit seperti sirosis hepatis karena terdapat penurunan cadangan asam folat. Selanjutnya, anemia mikrositik hipokrom. Anemia mikrositik hipokrom ini terbagi atas dua, yaitu anemia defisiensi besi dan anemia penyakit kronik. Anemia defisiensi besi ini umumnya akan terjadi anemia dimorfik karena selain kekurangan zat besi atau Fe juga terjadi kekurangan asam folat. Nah, anemia defisiensi besi ini umumnya disebabkan oleh perdarahan kronik. Jika disertai malnutrisi, akan terjadi anemia penyebab lain dari anemia defisiensi besi. Meliputi seperti diet yang tidak mencukupi, kemudian absorpsi yang menurun, kebutuhan yang meningkat pada kehamilan atau laktasi, kemudian perdarahan pada saluran cerna, donor darah, hemoglobinuria, penyimpanan besi yang berkurang, serta pada hemosiderosis paru. Nah, kita tahu bahwa kebutuhan zat besi atau Fe dalam makanan sekitar 20 mg sehari. Dari jumlah ini, hanya sekitar 2 mg yang diserap. Jadi total jumlah zat besi atau Fe dalam tubuh sekitar 2-4 gram. Nah, jadi kira-kira 50 gram per kilogram berat badan pada pria dan sekitar 35 mg per kilogram berat badan pada wanita. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah anemia penyakit kronik. Nah, ini biasanya banyak dihubungkan dengan berbagai penyakit seperti infeksi, ya seperti infeksi ginjal, ya paru, seperti abses, emfisema, dan lain sebagainya. Kemudian ada inflamasi kronik, ya seperti rheumatoid arthritis. Yang lain seperti terjadinya kanker atau tumor, ya adanya neoplasma, ya seperti limfoma, ya malignum atau nekrosis pada jaringan. Kita lanjutkan bagaimana klasifikasi ya berdasarkan pendekatan fisiologisnya. Jadi pendekatan fisiologisnya terbagi menjadi dua, yaitu anemia hipoproliferatif dan anemia hemolitika. Anemia hipoproliferatif merupakan anemia defisiensi jumlah sel darah merah disebabkan oleh defek produksi sel darah merah, meliputi ada anemia aplastik, anemia pada penyakit ginjal, pada penyakit kronik, pada defisiensi besi, dan ada anemia megaloblastik. Anemia aplastik ini agen neoplastik sitoplastik, kemudian terapi radiasi, ya antibiotik tertentu atau obat antikonvulsan, ya kemudian ada tiroid, ada terpapar senyawa emas, ya ada benzena, ada infeksi virus. Ini yang menyebabkan anemia aplastik. Kemudian untuk anemia penyakit ginjal, penyakit kronik, dan defisiensi besi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian lanjut untuk penyakit anemia megaloblastik. Ini terjadi karena defisiensi vitamin B12 dan defisiensi asam folat, kemudian ada malnutrisi, malabsorpsi, penurunan intrinsik faktor, ya contoh gastrektomi, kemudian ada infeksi parasit, penyakit usus dan keganasan, agen kemoterapeutik, dan ada juga karena infeksi cacing pita. Dan yang lain adalah seperti gaya hidup, seperti orang yang
kecanduan alkohol ini juga bisa menyebabkan anemia megaloblastik. Lanjut, yang berikutnya adalah anemia hemolitika. Ini anemia defisiensi jumlah sel darah merah disebabkan oleh destruksi sel darah merah. Ini penyebabnya karena pengaruh obat-obatan tertentu, kemudian ada penyakit seperti limfosarkoma, ada myeloma multiple, ada leukemia limfositik kronik, ada juga defisiensi glukosa 6-fosfat dihidrogenase, kemudian ada proses autoimun, ada reaksi transfusi, dan juga bisa terjadi karena malaria. Bagaimana tanda dan gejalanya? Untuk tanda dan gejala, yang pertama bisa terjadi konjungtiva pucat atau anemis, ya, biasanya pada kadar hemoglobin 6-10 gram per dl. Kemudian tekanan telapak tangan pucat, ya, ini sekitar di bawah 8 mg per dl. Kemudian 8 gram per dl, kemudian ada iritabilitas dan anoreksia. Kemudian pasiennya bisa mengalami takikardi atau bahkan mengalami murmur sistolik, letargi, kebutuhan tidurnya meningkat, ya, sering ngantuk, kemudian kehilangan minat terhadap aktivitas. Kalau bahasa kita sering malas gerak, ya, jadi senangnya rebahan. Ini termasuk tanda-tanda anemia. Komplikasi. Bagaimana komplikasinya? Ini komplikasi umum akibat anemia meliputi gagal jantung, ya, parestesia, dan kejang. Lah, ini untuk tugasnya. Tugasnya adalah mengapa orang yang mengalami anemia bisa menyebabkan gagal jantung, parestesia, dan kejang. Ya, bagaimana patofisiologinya dari anemia tersebut menyebabkan gagal jantung, parestesia, dan kejang. Ya, saya ulangi untuk tugasnya, yaitu silakan bagaimana anemia bisa menyebabkan gagal jantung, parestesia, dan kejang. Itu untuk tugasnya. Silakan saya beri waktu sekitar 1 pekan untuk mengerjakan tugas ini. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, bagaimana pemeriksaan khusus dan penunjang pada pasien yang mengalami anemia. Yang pertama adalah melihat kadar Hb, hematokrit, kemudian indeks sel darah merah, ya, kemudian penelitian terkait dengan sel darah putih. Pada kasus-kasus leukemia ini juga bisa menyebabkan anemia. Kemudian kadar zat besi, kemudian vitamin B12, dan lain sebagainya, termasuk waktu perdarahan, ya, dan waktu protrombin, dan ada tromboplastin parsial. Selanjutnya adalah pemeriksaan untuk aspirasi dan biopsi sumsum tulang. Ini bisa dilakukan. Nah, ini kalau di dalam anestesi, ini yang menjadi concern di ruang operasi atau bagi penata anestesi adalah bagaimana asuhan, ya, keberatan anestesi terutama pada biopsi sumsum tulang atau transplantasi sumsum tulang. Pemeriksaan yang berikutnya adalah pemeriksaan diagnostik untuk menentukan adanya penyakit akut atau kronik, ya, serta sumber kehilangan darah kronik. Kemudian, bagaimana terapinya? Untuk terapi pasien yang mengalami anemia, ini bisa pemberian Fe atau zat besi dan asam folat, kemudian yang lain seperti sulfat ferros, ya, ada gluconat ferrosus dan ada furamat ferrosus, ada pemberian vitamin B12, kemudian pemberian terapi imunosupresif, ya, dengan globulin anti-timosid, ya, atau ATG, dan yang terakhir adalah dilakukan transplantasi sumsum tulang. Kita lanjutkan khusus untuk asuhan keperawatan anestesiologi pada kasus anemia. Yang pertama yang biasa dilakukan, ya, peran dari anestesi adalah pada saat biopsi sumsum tulang. Biopsi sumsum tulang merupakan metode pemeriksaan hematologi dengan cara mengambil sedikit jaringan yang berada di sumsum tulang.
Tujuannya adalah untuk menilai selularitas sumsum tulang, kemudian menentukan adanya keganasan hematologi dan non-hematologi. Maksudnya adalah seperti metastasis ya pada kasus-kasus yang pasien kanker. Kemudian menentukan fibrosis sumsum tulang. Bagaimana indikasi biopsi sumsum tulang? Biopsi sumsum tulang dilakukan apabila terdapat kecurigaan adanya gangguan produksi sel darah dan untuk menentukan stadium keganasan non-hematologi. Dan yang terakhir terkait dengan kontraindikasi. Untuk kontraindikasi dari prosedur biopsi sumsum tulang, ya, yaitu tidak ada kontraindikasi mutlak. Kemudian pada trombositopenia berat ya kurang dari 20.000 ya pemberian transfusi trombosit sebelum melakukan tindakan ya itu lebih disarankan diberikan transfusi trombosit terlebih dahulu. Kemudian melakukan biopsi sumsum tulang pada tulang sternum. Bagaimana prosedur tindakan biopsi sumsum tulang? Ya, untuk prosedurnya yaitu terkait dengan sterilitas yang menggunakan sarung tangan steril, kemudian teknik aseptik ya dan antiseptik pada daerah lokasi yaitu di krista iliaka superior dan posterior. Kemudian lakukan setiap tindakan dengan tindakan secara steril ya, pasang duk, kemudian anestesi yang dilakukan ini biasanya menggunakan lidocaine 2% pada krista iliaka superior ya 3-6 cc sampai mencapai periosteum. Selanjutnya suntikan jarum biopsi ya dengan cara twisting. Kalau untuk ini bukan area kita ya. Kemudian melakukan gerakan ya 4 arah. Jadi kalau sudah sampai pemberian anestesi ya untuk suntikan jarum biopsi dan lain sebagainya ini sudah masuk ke bagian bedah. Kita lanjut saja. Yang berikutnya adalah transplantasi sumsum tulang. Transplantasi sumsum tulang ini ada dua cara, yaitu dengan secara allogenik dan ada autologus. Ya, allogenik ini membutuhkan donor sumsum tulang penderita, sedangkan autologus ini donor sumsum tulang berasal dari sumsum tulang penderita sendiri yang masih bagus, kemudian diambil dan nanti dibersihkan, nanti ditanamkan kembali ke tubuh penderita agar dapat mengganti sumsum tulang yang telah rusak. Bagaimana diagnosa yang mungkin muncul? Untuk diagnosa perawatan anestesiologi yang mungkin muncul yaitu seperti intoleransi aktivitas ya berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen. Ini baik pre ya maupun post anestesi. Kemudian ketidakseimbangan nutrisi ya kurang dari kebutuhan tubuh ini juga bisa muncul pada pre maupun pada post anestesi ya. Kemudian yang berikutnya ada resiko infeksi ya, ini juga bisa di pre, intra atau post anestesi. Dan yang berikutnya adalah perfusi jaringan tidak efektif berhubungan dengan perubahan ikatan O2 dalam Hb ya penurunan konsentrasi Hb dalam darah. Bagaimana intervensi yang bisa dilakukan dari diagnosa tadi? Ya, seperti kita bisa menentukan penyebab intoleransi aktivitasnya, kemudian mengkaji kesesuaian aktivitas istirahat pasien, kemudian juga peningkatan aktivitas secara bertahap, observasi gejala intoleransi aktivitas seperti mual, pucat, ya pusing, gangguan kesadaran, dan perubahan tanda-tanda vital. Kemudian melakukan latihan ROM ya. Jika klien tidak dapat mentoleransi aktivitas, kemudian monitor masukan cairan dan makanan ya dan hitung kalori makanan dengan tepat. Ini pada diagnosa tidak seimbang nutrisi. Kemudian pemberian pendidikan kesehatan tentang gizi ini terutama bisa dilakukan pada saat post operasi. Kemudian kolaborasi dengan ahli gizi. Ini bisa di pre, post atau di pre atau post anestesi. Kemudian pastikan diet gizi serat ya dan buah-buahan yang cukup dan evaluasi tanda-tanda kekurangan gizi. Yang lainnya ya untuk diagnosa risiko infeksi ya, jadi kita bisa mengkaji tanda-tanda infeksi
dan peradangan seperti demam, kemerahan, yapes, kemudian sputum ya, dan beberapa tanda yang lain. Ini terutama pada post anestesi, post operasi. Kemudian tingkatkan upaya untuk pencegahan ya dengan cuci tangan, kemudian teknik aseptiknya juga harus dijaga. Jadi pencegahan teknik aseptik untuk semua prosedur invasif. Kemudian yang lain kalau perlu diberikan untuk pemberian antibiotik ya sesuai dengan order. Kemudian meningkatkan asupan gizi yang cukup ya, istirahat cukup, dan pastikan penanganan aseptik terutama pada daerah IV lain. Ya, saya kira itu saja untuk perkuliahannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.